Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasya was samaa'a binaa'a wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang semoga tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala seiring dengan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, seiring dengan hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita, dan akhirnya kita pun diberikan pertolongan atau ma'unah sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan kita, keseharian kita dengan baik. Semua adalah karena pertolongan Allah. Semoga kita menjadi abdan syakura, hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini merujuk kepada firman Allah di dalam surat An-Nisa 118 dan 119, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sikap iblis ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena diperintahkan untuk mengakui Adam sebagai khalifatullah fil ardh, kemudian menyampaikan sikapnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak untuk mengakui Adam sebagai khalifatullah, bahkan dia menjadi makhluk yang sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis sudah dinyatakan oleh Allah sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah karena sikapnya atau sikap sombong dan keingkarannya, maka kemudian iblis pun menyatakan wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Iblis terus terang punya sikap tegas kepada Allah, karena engkau telah melaknat aku ya Allah, maka kemudian saya akan kuasai bagian tertentu dari hambamu. Apa sebenarnya bagian tertentu yang akan dikuasai oleh iblis dari setiap hamba Allah, Adam dan anak keturunannya? Para ahli tafsir sepakat bahwa yang dikuasai itu adalah nafsu manusia. Sebagaimana kita tahu, ada potensi rohaniyah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah akal, di mana akal
diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya adalah untuk membedakan benar dan salah. Yang kedua adalah hati nurani untuk membedakan baik dan buruk, dan kemudian nafsu yang diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya termasuk kita diharapkan dengan nafsu yang dikendalikan, diarahkan oleh akal yang sehat, nurani yang bersih, maka akan lahirlah cita-cita atau himmah yang baik. Tapi iblis sudah menyatakan ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tegas dia mengatakan bahwa akan aku kuasai bagian tertentu yang kau berikan kepada hambamu yang namanya manusia, yakni akan dikuasai nafsunya. Pada ayat yang berikutnya, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Ketika nafsu manusia sudah dikuasai oleh iblis, maka kemudian kata iblis, akan aku sesatkan hamba-hambamu ya Allah. Aku akan tanamkan angan-angan kosong, tamanni dalam hati dari setiap hambamu ya Allah. Dan bahkan aku perintahkan hambamu untuk memotong telinga binatang-binatang yang telah dipersembahkan menjadi persembahan. Dan akhirnya aku perintahkan kepada hamba-hambamu yang sudah aku kuasai nafsunya, maka kemudian dia akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seiring dengan itu maka kemudian kita harus pahami bahwa setan atau iblis diciptakan oleh Allah awalnya taat, tapi kemudian menjadi makhluk yang ingkar kepada Allah, makhluk yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di tengah kesombongannya atau ada misi iblis dalam hal ini adalah menggoda setiap manusia dengan menguasai nafsu yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia siapapun. Dan iblis menggoda manusia tidak pandang bulu siapapun, maka kemudian akan menjadi target iblis untuk dikeluarkan dari jalur kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu maka kita kaitkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ad-dunya bustanun. Dunia ini diibaratkan oleh Nabi sebagai sebuah taman. Zuyyinat bi khamsati asya, dihiasi dengan 5 macam perhiasan. Katakanlah kalau suatu taman berarti akan dihiasi dengan 5 macam bunga yang akan membuat taman itu menjadi indah. Apa sebenarnya 5 bunga yang indah itu? Rasulullah menyebutkan yang pertama bi'ilmil ulama. Dunia ini ibarat taman dan kemudian taman itu menjadi indah. Karena apa? Karena ilmunya ulama. Berarti ilmunya ulama adalah bagian daripada bunga yang menghiasi taman. Yang kedua bi'adlil hukama, dengan sikap adil yang dimiliki oleh para penegak hukum. Berarti adilnya penegak hukum adalah bunga yang akan membuat dunia menjadi indah, ibarat taman, bunga yang menjadikan taman menjadi indah. Yang ketiga bi ikhlasil ubbad, dengan sikap ikhlas, hati yang ikhlas yang dimiliki oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sekarang ini kita beribadah kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah, libtigha'i mardatillah, mencari ridhonya Allah, maka kita sekarang ini menjadi salah satu di antara taman dari taman dunia, menjadi penghias dunia. Yang keempat, bi amanatit tujar, dengan sikap amanah yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Dan kemudian yang kelima adalah binasihatil muhtarimin,
dengan sikap lapang dada yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali sikap tegas iblis bahwa dia adalah akan menguasai nafsu setiap manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 5 komponen ini pun menjadi targetnya iblis. 5 macam bunga ini pun menjadi targetnya iblis untuk dibuat layu. Yang pertama adalah jaa iblis bil hasadi fawakazagu bijambil ilmil ulama. Datang iblis dengan membawa bendera hasud, bendera iri hati, bendera dengki yang ditancapkan di samping ilmunya para ulama. Oleh sebab itu maka ulama-ulama yang kemudian tidak istiqomah di dalam ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa keluar dari jalur hidayah. Apa wujudnya? Saling hasad antara satu dengan yang lain, saling iri hati antara satu dengan yang lain, saling dengki antara satu dengan yang lain. Berarti kalau ada ulama kemudian sebelah sana mendengki satu dengan yang lain, berarti ulama itu sudah terkena kibaran bendera iblis, dalam hal ini adalah hasud. Kemudian datang kepada kelompok yang kedua, bunga yang kedua, membuat layu, bahkan membuat mati bunga yang kedua. Jaa iblis bil jauri. Datanglah iblis dengan membawa bendera kesewenang-wenangan. Fawakazagu bijambil adli, maka ditancapkan bendera itu di samping keadilan para penegak hukum, yang pada akhirnya penegak hukum yang tidak istiqomah keluar dari jalur hidayah, maka akhirnya menjadi penegak hukum yang sewenang-wenang. Layulah bunga yang kedua. Kemudian bi ikhlasil ibad, hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui profesinya masing-masing, kembali li'ilai kalimatillah dengan ikhlas, adalah menjadi bunga yang akan membuat taman menjadi indah. Tapi iblis tidak suka kalau ada orang ibadah dengan ikhlas. Maka jaa iblis birriyai fawakazahu bijambil ikhlas. Datanglah iblis dengan membawa bendera riya, ditancapkan di samping ikhlasnya orang yang beribadah. Mungkin awalnya ibadah, mungkin kalau hitungan hari pertama ikhlas, hari kedua mulai berkurang, ketiga dan seterusnya, sampai akhirnya menjadi orang yang ibadah tapi riya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bi amanatit tujar, sikap amanah yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi adalah salah satu di antara bunga yang menghiasi taman, salah satu bunga yang membuat indahnya dunia. Iblis pun tidak suka. Jaa iblis bil khiyanati fawakazagu bijambil amanah. Datanglah iblis dengan membawa bendera khianat, ditancapkan di samping sikap amanah bagi para pelaku ekonomi. Apakah dia pelaku ekonomi apa saja? Ya mungkin bahkan sampai petani pun melakukan itu, pedagang terutama. Pedagang yang amanah, maka kemudian dibisikkan oleh iblis, kapan kamu akan menjadi orang kaya kalau kamu jujur? Akhirnya apa? Dengan bendera khianat itulah maka kemudian merasuk kepada pelaku ekonomi yang kemudian akhirnya menjadi pengkhianat. Kalau sikap amanah itu menjadi taman bunga yang membuat taman itu menjadi indah, maka kemudian khianat adalah pembunuh bunga yang akan menghiasi sebuah taman. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyatakan bahwa sikap lapang dada, supel yang dimiliki oleh tokoh masyarakat itu adalah termasuk daripada bunga yang menghiasi sebuah taman, yang menghiasi keindahan dunia. Iblis pun tidak suka. Jaa iblis bil ghishi fawakazagu bijambin nasihah. Datanglah iblis dengan membawa bendera kebencian,
ditancapkan di samping sikap aman, sifat nasihat atau lapang dada oleh para tokoh masyarakat. Oleh sebab itu 5 macam inilah yang harus kita renungkan. Hadis ini kita sampaikan lewat mimbar ini hanya untuk muhasabah kita. Masih adakah bunga-bunga yang menghias dunia ini? Di antara 5 itu ilmunya ulama, adilnya penegak hukum, ikhlasnya orang yang beribadah, amanahnya pelaku ekonomi, dan lapang dadanya tokoh-tokoh masyarakat. Kita telaah bersama, kita renungkan bersama, kita pelajari bersama. Lewat mimbar ini tentunya kita tidak memvonis. Oleh sebab itu, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita yang sudah masih dapat hidayah ini, supaya kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang benar. Siapapun kita, ulama harus ihdinas siratal mustaqim, mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Para penegak hukum, kalau seandainya ini ada, maka kemudian ucapkan ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penegak hukum yang adil. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, mintalah petunjuk kepada Allah supaya tidak tertanam rasa ria dalam hati kita. Kepada para pelaku ekonomi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang benar supaya kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi pengkhianat. Kepada tokoh masyarakat, ucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah supaya kita tidak menjadi tokoh masyarakat yang kemudian benci dan kejam kepada anak buah atau masyarakat pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, siapapun kita. Apakah kita sebagai ulama, sebagai hukama, sebagai orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, sebagai pelaku ekonomi dan tokoh masyarakat, semoga kita diberikan kekuatan hidayah untuk tetap berada dalam jalur kebenaran, jalur yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin, sebelum kita tutup dengan berdoa, saat ini tentunya kita saat yang sulit. Ujian ini menyangkut masalah ujian iman, menyangkut masalah ibadah. Oleh sebab itu kita selalu banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir dan doa adalah merupakan senjata setiap orang-orang yang beriman. Semoga kita tidak lupa, isilah kehidupan kita, waktu kosong kita dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita segera didengar dan dikabulkan oleh Allah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyata war ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka waz zalimin wal kafirin wal munafiqin wal fasiqin wal khainin wal musrifin wal mutakabbirin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'anna wa 'anil muslimina fi kulli fi ayyi makan minal bala wal ghala wal waba wal fahsya ma nazala bina min adwina adika syaitanir rajim wa min haula'il qaumil zalimin at-taghilan baginaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alukum min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.